Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan toko sepeda Trijaya Putri yang saat ini vlog channel berubah nama menjadi Trijaya Putri Bike Shop TV. Ini channel pertama untuk review sepeda dari perubahan menjadi Trijaya Putri Bike Shop TV. Kali ini kita ingin membahas mengenai tentang sepeda. Bagaimana kualitas sepeda zaman sekarang. Mungkin setelah 10 tahun belakangan, seperti apa sepeda dibanding zaman dahulu kualitasnya. Nah, saat ini kita ingin berbagi kepada para konsumen yang ingin membeli sepeda supaya referensi mereka bisa menjadi lebih lengkap untuk memilih jenis sepeda yang mana yang kira-kira cocok mengenai harga dan juga mengenai kualitasnya, termasuk sepeda gunung ataupun sepeda BMX yang seperti sekarang ini bannya agak besar, yang sekarang lebih agak trendy ya, bannya juga besar BMX, dan sepeda mini. Nah seperti ini, oke, atau sepeda seperti ini. Nah, kita mulai dari sepeda mini yang kecil, yang ukuran 16. Ini mungkin buat untuk anak SD di bawah umur 7 tahun, ini bisa dipakai. Kalau untuk yang anak kecil yang masih umur 2-3 tahun bisa menggunakan ukuran 12 seperti yang tadi. Oke. Nah, kita awal dari ukuran 16. Bagaimana cara supaya kita mengetahui bahwa sepeda itu berkualitas atau tidak? Pertama, kita cek mengenai rangka. Kalau rangkanya ini kita bunyikan seperti ini, dia tidak nyaring atau tidak bunyi kayak seperti kaleng ya, seperti ini rangkanya masih bagus, kualitasnya dianggap cukup, artinya ini tidak ada masalah ya, bisa dipakai. Nah, yang kedua, kita cek mengenai pelek, kondisi peleknya, apakah ada karat peleknya, terus apakah ada retak peleknya, dan kita lihat juga apakah jari-jarinya nempel semua atau ada yang longgar. Nah, kalau peleknya semua bagus seperti ini ya, artinya ini pelek dianggap sudah memadai. Oke. Terus yang ketiga, kita lihat capit udang, atau sebutnya dengan, atau bisa juga dinamakan garpu ya. Sekarang bahasanya garpu. Kalau dulu namanya capit udang. Nah, ini garpu ya. Oke. Garpu sepeda. Nah, kadang-kadang garpu ini dia tidak simetris ya. Kadang-kadang garpu ini dia bengkok ya. Kalau bengkok, dia kemungkinan nanti bisa lepas di sini, atau nanti dia bisa bersenggolan dengan roda. Nah, ini kita harus cek. Kalau dia lurus seperti ini, lurus ya, dan ini juga sepedanya lurus ya, artinya garpunya itu bagus kualitasnya. Oke. Dan yang
keempat, kita lihat dari segi rantai dan pedal. Nah, kalau rantainya ini tidak ada yang karat, dan kalau kita nyalakan atau diputar seperti ini dia lancar, artinya rantai sepeda itu tidak berkarat atau tidak ada masalah. Ini artinya bisa dipakai untuk jalan sepedanya. Oke. Dan yang terakhir, kita cek mengenai ban. Ban zaman sekarang itu kadang-kadang banyak yang retak atau dia keluar dari peleknya. Pada saat dipompa, kadangkala ini dia bannya ini bisa keluar. Artinya ban ini kalau dia tidak dipompa, sebelum dipompa harus kita cek pada saat beli suruh pompa. Artinya ban ini supaya kita memastikan pada saat kempes setelah dipompa dia bisa menyatu dengan peleknya atau dia bisa lengket. Nah, seperti ini. Kalau dalam posisi seperti ini setelah kita pencet dan tidak ada yang keluar dari peleknya, artinya ban ini kita cek satu-satu, diputar, artinya pelek ini dan bannya sudah menyatu, artinya tidak ada yang keluar dari pelek. Artinya ban ini setelah kita pompa, kita pencet, tidak ada yang keluar, ban ini bagus, sudah terpasang dengan benar. Dan kedua, kita cek kondisi giginya, gigi ban. Oke, kalau giginya ini masih bagus, artinya ini pelek bannya masih baru. Oke. Dan kedua, kita lihat kondisi bannya secara keseluruhan, ya, ini ada retak-retak atau tidak. Kalau ada retak, artinya ban itu sudah kadaluarsa. Makanya kita harus cek ban itu dalam kondisi yang masih bagus setelah dipompa. Setelah dipompa, kita lihat selama 2-5 menit. Kalau dia tidak kempes, artinya ban itu kualitasnya bagus. Oke, yang berikutnya kita cek juga mengenai stang. Stang kalau kita putar seperti ini, dia tidak seret atau tidak susah diputar, artinya stang ini sudah oke. Terus kita angkat-angkat stang ini. Nah, kita angkat-angkat dan kita coba pastikan bahwa stang ini tidak berbunyi atau longgar. Nah, kalau dia longgar, artinya perlu dikencangkan di sininya. Oke, supaya ini harus maksimal kencangnya, supaya ini tidak ngangkat stangnya ini. Oke. Nah, yang kedua, stang ini kita cek juga dari segi apakah dia sudah keras atau belum. Kalau kita tahan dengan kaki bannya seperti ini, ya. Nah, kita putar stangnya, apakah stang ini dia kencang atau kurang setel, kurang maksimum. Nah, kalau dia bisa ngikut keputaran kaki, artinya stang itu longgar. Nah, artinya itu perlu dikencangkan di setelan sini, ya, sini, ya, dan di sini. Oke. Nah, berikutnya kita lihat mengenai roda as, ya, yang di sini. Nah, ini apakah sudah kencang atau belum roda asnya? Kalau bautnya, kalau sepedanya ini kita dengan cara kita kuplak-kuplak begini, kita pastikan kalau ini bannya tidak bergoyang, tidak maju mundur, ya, ataupun tidak bergoyang bannya ini, berarti as ini sudah sempurna, sudah
kuat. Artinya ini setelan sudah memang benar-benar bagus dan siap dipakai. Artinya bannya tidak koplak. Kalau koplak artinya perlu disetel di sini, juga di dalam sini dan di sebelahnya. Oke, di sini. Nah, ini perlu dibuka dan dikencangkan. Siapa tahu ini corners-nya ada yang kendor. Artinya setel dulu, ini dibuka ya, dan dikencangkan corners-nya 12 sisi ya, sebelah sini juga dan sebelah sini juga, kiri dan kanan. Dan habis itu baru dikencangkan kembali, termasuk baut atas, baut luarnya ini juga harus kencang supaya ban nanti tidak mudah bergoyang. Dan yang terakhir kita cek mengenai pengereman ya. Kalau dia pakai tromol rem ini, artinya kita lihat kondisinya remnya, apakah rem ini, nah, kalau dia bisa goyang seperti ini artinya remnya itu bagus ya, artinya dia balik kembali. Kalau ditekan dia balik lagi, tekan dia balik lagi, artinya tali kabel ini sudah bagus, masih bagus ya. Kalau dia ditekan begini, dia tidak berbalik atau dia berkondisi begini terus ya, artinya dia ini longgar, artinya dia ada seret di sini talinya. Dan mungkin pada saat penyetelan di depan sini ya, ini ada yang macet, artinya perlu disetel di sini untuk yang posisi rem depan dan di sini untuk posisi yang rem belakang ya, di sini. Oke. Nah, habis itu kalau dalam kondisi seperti ini dan setelah roda di jalan remnya macet, artinya ya set, oke, set, artinya dia sudah layak secara pengereman. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi mohon dicek sebelum Anda atau siapapun membeli sepeda, mau sepeda BMX seperti ini, pastikan rangkanya itu bagus, karena zaman sekarang banyak rangka yang dicampur dengan kaleng, artinya rangka kaleng-kalengan atau rangka dalam rekondisi, artinya rangka bekas dicat ulang. Hati-hati ya, membeli sepeda jangan di toko sembarangan. Kalau toko sembarangan, rangka ini yang utama ya, walaupun catnya masih kelihatan bagus, tapi di dalam sini, di dalamnya itu karat semua, artinya barang bekas. Nah, kalau ini kita beginikan, cat ini masih mulus dan tidak ada bekas karatan, artinya ini rangkanya dalam kondisi baru dari pabrik. Oke. Nah, ini kita harus cek sebelum membeli, karena ini rangka ini adalah komponen utama sepeda. Kalau rangkanya sudah bermasalah, yang lainnya pun akan bermasalah. Oke. Yang berikutnya kita ingin menginformasikan bagian mana kelemahan atau sering bermasalah dalam sepeda gunung atau MTB. Artinya kita dalam membeli sepeda gunung harus berhati-hati. Selain masalah rangka ya, kita harus cek juga mengenai tentang komponen-komponen yang perlu kita cek ulang sebelum membeli, karena kualitas sepeda gunung sekarang setelah berakhirnya pandemi itu banyak yang harus dikonfirmasi atau dicek lagi, karena sekarang sepeda banyak yang murah, sepeda gunung banyak yang murah, tetapi kualitas belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan.
Makanya kalau membeli sepeda gunung harus dicek termasuk merek dan harga ataupun mengenai spesifikasi atau spek sepeda tersebut. Karena kalau salah membeli berdasarkan murah saja, kita akan banyak mengalami kendala, terutama kalau belinya dalam proses pembelian online. Kita tidak tahu kira-kira seperti apa nanti kondisi barang yang ada di dalam tersebut, karena kita tidak melihat langsung kondisi sepeda tersebut pada saat dibeli. Oke, yang pertama kita harus cek mengenai shifter. Shifter ini gigi guys, ya. Shifter ini dia ada gigi depan, ya. Kalau dia cuma ada 1, 2, dan 3 angkanya, ya. Sini cuma ada 3, artinya ini dia gigi depan guys. Dia berkaitan dengan front, ya. Di sini nanti dia akan berkaitan dengan front griller, ya, artinya di depan untuk posisi gigi depan. Nah, kalau dia banyak, jumlahnya bisa ada 7 atau 9 angka ini, ya, artinya ini gigi belakang, ya, gigi belakang, dan nanti dia akan berhubungan dengan sini. Oke. Nah, untuk memastikan bahwa shifter ini baik, bagus, artinya kita perlu coba sepeda ini harus dimainkan, dijalankan giginya dengan cara diputar, ya. Ini harus diputar rodanya, ya. Nah, setelah diputar, kita cek kira-kira pada saat dimainkan shifter ini, ya, atau shifter belakang ini, gigi ini, ya, atau gigi ini. Nah, kalau yang ini artinya ini untuk menaikkan. Nah, kalau ini artinya dia untuk menurunkan gigi, tombol ini. Kalau ini dia menaikkan dengan cara dipencet ke depan. Oke. Nah, kalau yang ini dituas ke dalam, artinya untuk menurunkan level gigi. Oke. Nah, yang kedua, kita cek juga mereknya. Kalau dia merek seperti ini adalah Shimano, ya. Shimano ini kualitasnya sudah lumayan bagus guys kalau untuk merek. Oke. Sama. Nah, kalau dia sama artinya gigi ini, shifter ini dia satu set, dia belum ada yang diganti. Kalau dia berbeda merek antara kiri dan sebelah kanan, artinya ada kemungkinan shifter ini pernah bermasalah yang dulunya, atau bermasalah di setelan gigi depan atau setelan gigi belakang. Nah, jadi kita harus hati-hati guys sebelum membeli. Kita cek dan kita pastikan gigi ini tidak macet, baik yang depan ataupun yang belakang, dan bisa berjalan pada saat dia bisa naik turun ini, ya. Dia bisa naik turun dari gigi 1 ke gigi 2 ke gigi 3 ke gigi 4 sampai ke gigi paling atas. Pada saat dipencet di depan sini shifter, maka ini bisa sesuai dengan angka giginya. Oke. Nah, yang kedua yang kita harus cek adalah juga masalah pelek. Nah, pelek ini pelek guys, ya. Kita harus cek apakah dia menggunakan pentil dengan panjang atau pendek. Nah, terus kedua, atau pelek ini dia ukurannya panjang, ya,
atau dia pendek, karena ada hubungannya nanti guys. Karena kalau pada saat peleknya ini panjang tetapi pentilnya ini pendek, kita akan mengalami kesulitan pada saat memompa, karena ini tidak akan bisa dipompa dengan mudah pentil ini. Makanya kita harus cek kondisi peleknya dan apakah pelek ini masih layak untuk dipakai ataupun masih baru. Oke. Nah, yang ketiga kita harus cek juga di garpunya, ya, di suspennya. Pada saat kita tekan, ya, ini kita rem, ya, dan suspen ini masih bisa bergerak naik turun, artinya suspen ini masih bagus guys. Oke. Nah, garpu ini kita harus cek juga simetris antara kiri dan kanan supaya pada saat kita jalankan garpu ini center guys. Oke. Ini center posisinya. Oke. Dan tidak kiri ataupun tidak ke kanan. Oke. Yang keempat yang harus kita cek di komponen sepeda MTB adalah di RD. RD sini guys, letter S ini kadang kala bermasalah, banyak bermasalah. Oke. Nah, pastikan juga mereknya yang sudah direferensikan banyak, ya. Artinya kalau seperti ini merek Shimano, artinya kondisinya merek ini memang bagus. Oke. Nah, RD ini juga menentukan untuk perputaran gigi belakang ini. Dan yang terakhir kita harus cek juga ini front dealer. Front dealer artinya settingan gigi depan ini menentukan juga untuk settingan gigi belakang, perputaran rantai. Oke. Jadi kalau rantai ini bisa main tergantung dari perputaran front dealer ini. Oke. Ini kadangkala setelan ini tidak pas, maka di sini juga penyetelan shifter ini pun kadang tidak maksimal atau giginya bisa tidak sesuai dengan yang ada di tertera di shifter, di rem di depan sini maupun yang ada di sininya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan.